Safina Tour and Travel, rekan-rekan tour leader yang bersama kita, dan yang paling saya banggakan adalah jamaah Safina yang insya Allah di awal Juli akan berangkat menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci Makkah. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Siapa kita? Sudah tahu yel-yel belum? Oh, pantes. Iya. Kalau tiang bilang siapa kita, maka jawabannya Safina. Safi. Oke. Kalau tiang bilang Safina, maka jawabannya Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Kalau tiang bilang umroh bersama Safina, maka jawabannya semua bahagia. Semua bahagia. Kalau bahagia itu pasti senyum. Gak mungkin semua bahagia. Nggak boleh. Jadi kalau bahagia itu harus senyum, ya, dalam kondisi tenang, senang, bahagia. Kita coba. Siapa kita? Tangannya supaya semangat. Ya, siapa kita? Safina. Oke. Siapa kita? Safina. Safina. Allahu Akbar. Safina. Allahu Akbar. Umroh bersama Safina, semua bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada praktik, mohon maaf, teori dulu sebelum kita nanti akan masuk kepada praktik manasik umroh. Yang pernah umroh sekali, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pernah 2 kali? 1, 2, 3. Yang pernah 3 kali? Alhamdulillah ada yang 3 kali. 4 kali? Ustaz Zaki jangan angkat tangan. Kalau beliau berkali-kali, bukan 4 kali lagi, tapi berkali-kali. Ya. Yang pertama kali memakai Safina siapa? Oke, yang pernah pakai Safina? Yang pernah pakai Safina angkat tangan. Kok sedikit banget? Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terlebih lagi Bapak Ibu akan melaksanakan umroh di bulan yang sangat luar biasa, bulan yang mulia. Insya Allah Bapak Ibu akan melaksanakan umroh. Umroh sendiri adalah ibadah yang mulia, dan Bapak Ibu akan melaksanakannya di bulan Muharram. Dan hebatnya lagi, kita sudah di tahun baru lagi. Bayangkan, sudah melaksanakan ibadah umroh, kemudian kita lakukan di bulan haram, dan ini adalah tahun baru 1448 Hijriah. Yang pasti semuanya bertambah nikmat. Ya, semuanya bertambah nikmat. Nikmat sempat, nikmat usia, nikmat berkah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan yang paling terasa bagi Bapak Ibu adalah bisa melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Makkah. Subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, umroh itu adalah ibadah yang sangat mulia sekali. Kenapa dikatakan mulia, Bapak Ibu? Karena memang ibadah ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita berbicara sholat itu yang penting sudah masuk waktunya, dan orang itu sudah akil balik Bapak Ibu, maka dia wajib melaksanakan sholat. Puasa, bila mana sudah datang waktu, bulan Ramadan tiba, kemudian kita dalam keadaan sehat, maka wajib hukumnya orang itu berpuasa. Zakat juga demikian.
Bila mana orang itu sudah memiliki harta yang cukup, sampai nisabnya, datang haulnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau haji dan umroh, itu satu paket dia. Ibadah yang mengharuskan seseorang itu benar-benar dalam keadaan sehat walafiat. Makanya tadi ditanyakan terus sama Ustaz Zaki, jangan sampai ada yang sakit. Bahkan dalam konteks, dalam hal kita melaksanakan ibadah haji, tahun ini saja dan tahun sebelumnya, begitu balik Pak Menteri, langsung beliau katakan, tahun depan harus diperketat sekali manasik kesehatan. Apa yang dimaksud dengan manasik kesehatan? Kita itu harus benar-benar menjaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu ada waktu dari hari ini sampai hari H berangkat, jaga kesehatannya. Harus banyak olahraga, makanan juga harus diperhatikan, jangan asal makan begitu ya. Kemudian obat-obat yang memang selama ini dikonsumsi terus kita konsumsi. Kenapa? Karena ini adalah ibadah yang memerlukan seseorang itu harus sehat. Makanya salah satu di antara syaratnya itu adalah kesehatan. Di dalam konteks haji misalnya, istita'ah seseorang itu sama dengan umroh. Istita'ah yang pertama itu adalah kesehatan. Yang kedua, istita'ah dari sisi kemampuan untuk kita membayar ya kebutuhan atau keperluan kita untuk berangkat ke tanah suci. Subhanallah. Orang harus sehat, harus cukup harta yang akan mengantarkannya dia dari sini sampai sana, kemudian balik lagi, semuanya harus cukup. Ini yang menjadikan ibadah umroh itu beratnya luar biasa. Tetapi subhanallah Bapak Ibu, karena ibadah ini berat, maka sebanding dengan pahalanya. Karena ibadah ini menuntut kesiapan seseorang, maka sebanding dengan nilai yang akan kita dapatkan. Karena itu tidak ada sama sekali ruginya seseorang bila mana dia bisa mendapatkan panggilan untuk berhaji atau umroh. Kenapa tidak ada ruginya? Satu, harta yang Bapak Ibu keluarkan. Berapa saat ini yang kita keluarkan? Di atas 30-an juta. Apakah orang itu akan merugi? Apakah orang itu akan hilang hartanya? Justru tidak ada istilah kehilangan. Tidak ada yang kurang. Kenapa? Karena orang yang umroh maupun haji, semua yang dia keluarkan, apakah biaya perjalanannya, biaya selamatannya, biaya untuk anak dan keluarganya, biaya untuk santunan kepada mungkin ada anak yatim dan lain sebagainya, semuanya itu sudah ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang rugi. Tidak ada sampai misalnya ya Allah saya kurang deh, saya hilang deh. Nggak ada hilangnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebanding dengan tingkat kesulitan, tingkat berat ringannya ibadah yang kita lakukan. Makanya prinsip dalam ibadah Bapak Ibu, semakin berat ibadah itu, maka semakin besar nilai pahalanya. Dalam satu kaidah disebutkan, inna al-ujratu biqadril masyaqqah. Pahala itu sebanding dengan tingkat kesulitan. Coba kalau kita hitung-hitung. Tadi disampaikan oleh Ustaz Zaki, kita harus berangkat ya jam sekian. Kemudian nanti suasana di sana juga panasnya luar biasa, ya kan? Kemudian kita harus bangun jam sekian. Belum lagi harus mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Semua itu ada nilai pahalanya. Maka semakin berat ibadah itu, semakin besar nilai pahalanya. Sama halnya dengan begini. Bapak-bapak, kalau kita laki-laki itu kan dianjurkan sholat, melakukan sholat itu di masjid. Iya kan? Coba, mana lebih berat sholat di masjid atau di rumah? Ah, ibu-ibu juga sering ke masjid. Ini bapak-bapak, mana lebih berat kita melaksanakan sholat kita itu di masjid atau di rumah? Di masjid. Bayangkan kita harus pergi, ya kan? Apalagi tempatnya agak jauh, meninggalkan, baru mau berangkat, cucunya langsung, oh kakek, oh nenek. Jadi
banyak godaannya. Belum lagi misalnya ada tontonan, ada tayangan yang memang itu kesukaan kita, berat. Tetapi ingat Bapak Ibu, karena berat kita melakukan sholat ke masjid, maka nilai pahalanya juga sebanding dengan tingkat kesulitan. Hal yang sama dengan bersedekah. Kira-kira kalau kita bersedekah dengan 2.000 dibanding dengan 50.000, mana lebih berat? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bersedekah dengan 2.000 atau 50, mana lebih berat? 50.000. Maka yang lebih besar nilai pahalanya di hadapan Allah yang mana? Yang 2.000 apa 50? 50. Kenapa? Dia lebih berat. Maka subhanallah Bapak Ibu, kalau mau mencari pahala, balasan dari Allah, kita kembalikan kepada ibadah itu, berat atau ringan. Semakin berat ibadah itu, maka semakin besar nilai pahalanya. Hal yang sama dengan umroh. Bayangkan harus meninggalkan keluarga, anak ditinggalkan, cucu ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan. Kalau dari Gili biasanya nelayan ya, pergi melaut misalnya, ya, atau mohon maaf bisnis yang lain ditinggalkan. Yang punya sawah ditinggalkan, yang punya bisnis di pasar ditinggalkan semua. Belum lagi yang dia keluarkan juga uang tidak sedikit. Bisa 40 juta tergantung. Nanti kan ada uang yang harus dia gunakan untuk sangu dia di sana. Maka subhanallah Bapak Ibu, berat ibadah ini. Tetapi karena dia berat, maka nilai pahalanya juga sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Lakukan haji dan umrah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub. Karena sejatinya haji dan umrah itu akan menghilangkan kemiskinan, kefakiran, sebagaimana juga umrah ini menghilangkan dosa seseorang. Bapak Ibu yakin nggak kalau kita umroh akan jatuh miskin? Yakin apa tidak? Tidak. Saya tidak pernah mendengar ini dulu kaya loh, terus ini gara-gara dia umroh, ini dia paksakan dia umroh, sekarang habis semua hartanya. Ada yang seperti itu? Mungkin di rumah kita, di kampung kita ada yang seperti itu? Tidak ada. Jadi subhanallah Bapak Ibu, yakinkan diri kita. Satu, pahalanya berlipat ganda. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tidak mungkin kita akan menjadi orang yang miskin di dalam melakukan ibadah kepada Allah, termasuk haji dan umrah. Ya, ini sekedar mukaddimah Bapak Ibu. Belum lagi kalau kita berbicara pahala-pahala yang lain. Bayangkan Bapak Ibu sekarang ini mulai dari saat ini saja. Ini kan bukan lagi niat. Ya, kalau niat itu kan insya Allah sepulang saya dari sini, anak saya mau daftar ke Sapina. Itu namanya niat. Ya, belum tentu didaftarkan, tetapi sudah ada niat. Bapak Ibu, niat saja sudah dapat pahala dalam agama. Baru niat, saya mau, itu sudah dapat. Tapi kalau Bapak Ibu itu sudah on schedule, bukan lagi niat, tetapi sudah jelas mau berangkat, maka dari saat ini Bapak Ibu sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa fasilitas yang didapatkan? Satu, al-hujjaj wal umar wafdullah. Yang namanya orang yang akan berhaji dan umroh itu adalah tamu spesialnya Allah. Bapak Ibu, kalau kita bertamu itu biasanya berapa hari kita mendapatkan keistimewaan? Biasanya 3 hari. Kalau kita bertamu, saya bertamu misalnya, mana yang dari Gili? Dari Gili. Saya bertamu ke Gili, itu saya punya prioritas. Saya dapat keistimewaan dari tuan rumah itu 3 hari. Setelah 3 hari, dia bilang, Pak Ustadz ini fakturnya, tolong bayar hari keempat. Boleh seperti itu. Kenapa? Karena saya hanya dapat jatah prioritas 3 hari.
Kalau lebih-lebih itu berarti bukan tamu lagi ini ya. Ya, artinya apa ya? Kalau dia mau baik, ya silahkan. Kalau dia mau ngusir saya juga boleh. Kenapa? Karena 3 hari jatahnya. Kalau Bapak dari mana? Dari Kawo. Kalau dari Kawu. Kalau saya ke Kawu misalnya, saya sebagai tamu itu dapat prioritas 3 hari. Jadi Bapak harus menservis saya sebagai tamu. Tetapi kalau sudah 3 hari, saya harus angkat kaki sebelum diusir oleh Bapak. Ya, sebelum diusir. Kenapa? Karena kalau 3 hari itu idealnya orang mendapatkan perlakuan baik. Tapi nggak mungkinlah beliau usir saya kan? Tapi itulah gambarannya. Nah, itu namanya tamu, dhaifun. Tetapi kalau orang yang berhaji dan umroh, Bapak Ibu, namanya wafdun. Makanya al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang berhaji dan umroh itu adalah tamu spesial. Kalau wafdun itu bahasa kita itu duta besar. Ya. Jadi kalau kita di luar negeri itu ada perwakilan bangsa Indonesia, maka kalau duta besar dan semua perangkat-perangkat kedutaan itu mereka mendapatkan privilege. Privilege itu keistimewaan Bapak Ibu. Jadi dia nggak boleh ditangkap saja, nggak boleh. Mobilnya itu mohon maaf CD. Dia bukan DR lagi, tapi CD. CD itu sudah dikenal oleh seluruh dunia. Kalau itu adalah simbol diplomatik. Jadi orang ini bebas hambatan. Kalau ada misalnya razia, nggak boleh dirazia. Kalau ada masalah, dia terus. Nah, itu kira-kira. Jadi di dunia, orang yang disebut dengan wafdun itu sudah dapat keistimewaan. Maka Bapak Ibu, itu adalah wafdullah. Bapak Ibu akan menjadi tamu spesialnya, delegasinya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah berikan kepada Bapak Ibu? Inda'auhu ajabahum. Bila mana Bapak Ibu berdoa, maka doanya sangat makbul sekali. Doanya sangat mustajab sekali. Dan wa inistaghfaruhu ghufira lahum. Bila mana dia memintakan ampunan. Ibu-ibu minta ampun untuk sendiri, untuk suami, untuk istri, untuk anak, cucu, keluarga semuanya. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa yang dimintakan ampunan oleh orang yang menjadi delegasinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu akan melaksanakan sholat di tempat-tempat terbaik. Ya, karena kalau kita berbicara nanti masalah rukun itu cepat sekali selesainya. Maka tiang sebelumnya ingin memberikan gambaran. Bayangkan Bapak Ibu, nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Nikmat Allah yang mana lagi yang Bapak Ibu harus lupakan? Saya tidak hanya menyebut Bapak Ibu bisa berangkat umroh. Saat ini kita masih hidup saja, itu adalah anugerah yang sangat besar. Ibu berkesempatan menikmati indahnya bulan Muharram, tahun baru seperti saat ini adalah anugerah yang sangat besar. Bayangkan kita masih sehat, kita masih diberikan sempat, ada waktu. Untuk apa itu semua Bapak Ibu? Untuk menambah kebaikan kita, menambah amal saleh. Karena hanya amal saleh inilah yang akan mengantar kita menuju kebahagiaan. Bapak Ibu, kalau di dunia kita hidup, perlu bekal apa tidak? Bapak-bapak perlu modal apa tidak? Perlu. Makanya kenapa suaminya bekerja? Kenapa kita buka usaha? Kenapa kita berbisnis? Supaya ada bekal kita di dalam menjalani kehidupan ini. Padahal Bapak Ibu, di dunia ini hanya sementara loh. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan a'maru ummati bainas sittin ila sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur manusia, kesempatan tiang pelunggum sami hidup di dunia itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari 70 tahun bisa dihitung dengan jari jemari. Coba saya tes. Yang umur 80 tahun angkat tangan. Ada? Berarti benar. 75. Bapak berapa? Berapa? Berarti itu berapa itu? 80. Berapa orang? Baru 1. Saya punya jari 10. Ya, berarti ini spesial sekali Bapak ini. Yang 75 tahun ada?
75, kalaupun ada satu orang. 70 tahun, satu orang lagi tambah. Subhanallah, di majelis ini saja, di atas 70 Bapak Ibu, hanya 4 atau 5 orang. Masih lebih banyak jari jemari tiang. Artinya apa kata Rasul SAW? Manusia hidup di dunia ini kisaran 60 sampai 70 tahun. Maka ibu bapak, kalau kita sudah masuk 60 tahun, perlu kita banyak ibadahnya, banyak melakukan amal saleh. Bapak sekarang berapa usianya? 56. Ya, lagi 4 tahun. Lagi 4 tahun untuk masuk 60. Kalau masalah urusan meninggal dunia itu urusan Allah. Tetapi kalau sampai 60 itu tinggal 4 tahun. Masih ada waktu. Kalau Bapak berapa tahun sekarang? Berapa? 61. Mendekati. Bapak Ibu mohon maaf. Kalau misalnya ada orang yang tidak boleh meninggalkan dunia ini, maka yang paling pantas adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia paling mulia. Beliau disegani, dihormati. Beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau sendiri mengajarkan kita, orang yang paling mulia sekalipun hanya mendiami dunia ini 63 tahun kurang lebih. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, afa imitta fahumul khalidun. Kalau saja engkau wahai Nabi Muhammad meninggal dunia, maka apakah selain engkau akan merasa kekal dalam hidup ini? Apakah kita akan kekal dalam hidup ini? Ibu-ibu, tidak mungkin kita kekal dalam hidup ini. Maka subhanallah, waktu yang sangat singkat ini kita perlu bahagia. Kita ingin senang gembira. Maka untuk senang di dunia Bapak Ibu, harus ada bekal, harus ada modal. Harus ada yang kita nikmati. Maka bagaimana dengan kehidupan akhirat yang tidak lagi dibatasi oleh waktu Bapak Ibu, tetapi khalidina fiha abada. Kita akan kekal selamanya di situ. Sehingga kalau kita benar-benar menjadi pribadi yang baik, banyak amal solehnya, banyak kebaikannya, maka kita akan senang selamanya di akhirat kelak. Tetapi kalau sebaliknya Bapak Ibu, kita banyak melakukan dosa, banyak maksiat, banyak kufur, banyak lupa kepada Allah, maka inilah orang yang akan terus mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin tiang sampaikan Bapak Ibu apa? Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bayangkan bisa umroh, bisa sholat di Masjid Nabawi. Itu nilai pahalanya 1000. Kira-kira kalau kita untuk mendapatkan 1000 pahala, berapa kali kita harus sholat di KW itu? 5 kali. Ya, 5 kali kita sholat. Kalau kita dengan jamaah, kalau kita konsisten berjamaah Bapak Ibu, berarti sekali sholat itu paling tidak kita mendapatkan, ambil saja 100. Kenapa? Karena jamaahnya 27, jalannya jauh, taruhlah misalnya 30, baliknya 30, berarti sudah berapa itu? Hampir 90, belum lagi salaman, belum lagi zikirnya, anggap 100. Bapak Ibu, sekali kita sholat, berarti kita dapat 100. Kalau 5 kali kita sholat berarti 500. Berarti 2 hari harus konsisten. Pertanyaannya, kita jujur saat ini, yang konsisten sholatnya di masjid, coba angkat tangan. Setiap hari Bapak di masjid? Alhamdulillah. 5 kali sholatnya di situ, di masjid. Di masjid mana Bapak? Oh, di Sokong. Masya Allah. Tanjung. Saya juga orang Tanjung. Nyawa tiang sebagian atau hidup tiang ini sebagian itu ada di Tanjung. Karena saya dulu sekolahnya di Kapu, Pak.
Ya, di Jenggale dulu. Saya ini di Kapu, di Pondok Pesantren Al Istiqomah. Jadi bagian dalam diri saya ini juga ada KLU-nya. Kalau aslinya ada yang Lombok Barat nggak di sini? Lombok Barat coba angkat tangan. 1, 2, masa cuma 2, Lombok Barat 3. Kalau dia, iya. Nah, sekarang ini saya tinggal di Lombok Barat. Ya, di Kediri tepatnya. Kalau nama saya belum saya kenalan, saya namanya Lalu Ahmad Zainuri, biasa dipanggil dengan Laz. Laz, tahu Laz? Kalau orang Lombok Barat pasti kenal Laz. Laz itu Lalu Ahmad Zaini. Dia Bupati Lombok Barat, saya Laz 2. Dia Laz 1, saya Laz 2. Ya, kenapa namanya juga mirip, Lalu Ahmad Zaini. Kebetulan saya adik kakak. Jadi beliau nomor 5, tiang nomor 6 dalam keluarga. Saya juga orang Lombok Tengah. Mana orang Lombok Tengah? Tiang itu orang Peraya. Tiang Bunut Bawok. Lahirnya di situ. Nggih, tetapi karena memang banyak keluar, sekolahnya di luar, terus melanglang, jadi memang sekarang ini ya tinggalnya di Mataram dan juga di Kediri. Tapi masih satu istri kok. Hanya rumahnya saja yang hanya. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu contoh. Ini baru beliau. Semuanya ini yang konsisten di masjid berapa orang? Yang 5 kali nggak pernah lepas. Artinya kita sama. Ya, artinya kita kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang tidak, kan begitu? Ya kan? Kondisinya memungkinkan ke masjid, nah kita. Lain kalau imam, ya. Kalau tiang memang harus keluar dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang harus ke masjid, kadang-kadang tidak ke masjid karena tadi kondisi. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita tidak konsisten dalam hidup ini. Maka subhanallah, untuk mengejar ketertinggalan kita dalam hidup ini, bayangkan, saya ingin evaluasi sedikit saja, habis itu kita masuk materi. Bapak Ibu, kapan mulai Bapak Ibu rajin ibadahnya? Masih ingat? Dari kecil. Hebat sekali Ibu. Bapak Ibu, kalau kita rajin sholatnya dari kecil, waktu TK rajin, waktu kita SD rajin, itu belum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dihitung sebagai bagian daripada pahala atau dosa. Kenapa? Karena itu sebuah proses pembelajaran. Baru kita dihitung Bapak Ibu setelah kita akil balik. Akil baliknya kapan kalau laki-laki? Kalau kita sudah mimpi basah, ihtilam. Kalau perempuan datang menstruasi. Saya ingin ingatkan ibu-ibu, saya mau tanya. Begitu ibu-ibu dulu menstruasi, habis itu rajin ibadahnya apa tidak? Sholatnya rajin banget. Sering bolong-bolong apa sering tidak bolong-bolong? Coba yang lain, ingat-ingat dulu. Ingat-ingat yang benar. Waktu kita ibu-ibu dedara dulu rajin sholatnya apa tidak? Kenapa ketawa Bunda? Coba saya mau tanya Bunda, kenapa? Ibu ini pernah dedara juga. Bunda dari mana? Dari mana aslinya? Dari Mataram. Ingat Bunda waktu akil balik, SMP, SMA, rajin nggak kita ibadah ya? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang sama. Saya juga kadang-kadang. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Kan begitu? Kalau sudah jalan sama teman-teman, bapak-bapak juga demikian. Begitu akil balik, waktu SMP, SMA, rajin gak sholat jamaahnya? Nggak pernah sholat. Justru kita kadang-kadang sholatnya. Kalau mungkin ibu kita bilang, nah saya kasih nanti bekal, saya kasih uang nak kalau sholat, baru kita sholat. Ya, jadi kalau ada hadiah baru kita sholat. Walhasil Bapak Ibu, usia-usia kita muda itu ya sering bolong. Iya kan? Sering kita ingat, tetapi lebih banyak kita bolong-bolong sholatnya. Sampai kita mohon maaf. Karena terus, apalagi kalau sudah SMP, SMA, kuliah, itu kan tugas banyak Bapak Ibu. Baru kita berpikir, insya Allah kata orang tua kita, lamun wah pada merari jayan pacu lemak. Kan begitu?
Kalau sudah menikah, maka dia akan rajin ibadah. Pertanyaan saya, bapak-bapak masih ingat nggak waktu pengantenan dulu? Waktu pengantenan, jadi pengantin, setelah jadi pengantin, rajin ibadahnya apa tidak? Rajin ke masjid apa tidak? Rajin ngaji apa tidak? Ibu-ibu saja yang jawab ini. Ibu-ibu begitu nikah dulu jadi pengantin. Masih ingat jadi pengantin dulu? Rajin nggak ibadahnya? Biasanya kita orang Sasak itu rajinnya kalau masih jadi pengantin. Kenapa? Karena proses pengambilan wali itu kadang-kadang seminggu 10 hari. Teboya isi batur, ini pengantin dia bisa nyojong kecopong ngetio nih. Masih kawin kecopong. Rajin rupanya ke masjid, saknina bersatu dan lain sebagainya. Arak ruan pacu. Lagu demen wah akad nikah sami jamaah. Mulai kita jarang sholatnya. Enggak sibuk makin lalu boyak kepeng. Kita cari uang, apalagi istrinya sudah bilang, "Pak, mulai saya kayaknya ngidam." Bapak Ibu, ngidam. Kita sebagai laki-laki, Masya Allah, cari uang terus siang malam. Nih ibu-ibu, suaminya itu keluar dari rumah itu cari uang. Untuk apa? Menyenangkan keluarganya. Bapak Ibu, semakin kita punya anak, semakin sibuk kita. Kita sudah nggak berpikir lagi kalau sholat ini baju kita masih bersih apa tidak, bekas kencing apa tidak, benar apa tidak? Ya Allah, kita belum fokus ibadah, belum khusyuk kita beribadah. Semakin anak besar, Masya Allah, pergi untuk sekolahnya, untuk pondoknya, untuk kuliahnya, Masya Allah, kita sibuk mencari rezeki, Bapak Ibu. Benar apa tidak? Sibuk mencari uang terus. Hampir ibadah kita, mohon maaf, menjadi berkurang. Jarang di antara kita fokus. Nah, maka kita bilang sama istri kita, "Bu, besok kalau anak-anak ini sudah besar, menikah, tinggal kita ke masjid berdua." Kenapa? Dulu kita kurang rajin sholatnya, kurang rajin jamaahnya. Kita mau pergi berjamaah berdua. Benar apa tidak? Ada yang seperti itu apa tidak? Masya Allah, sudah tua, mau pergi ibadah niatnya. Hebatnya anak-anak sudah menikah, datang njok balik. Kembesi itu angkat nikin baim nani rungu nih. Dulu kita sibuk dengan urus dia, sekarang dia bawakan kita cucu. Benar apa tidak? Pertanyaannya, kapan kita mau ibadah yang benar? Kapan kita mau memikirkan sangu modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu terbaik Bapak Ibu. Bisa berangkat ke Mekah, bisa ziarah ke makam Nabi, bisa pergi ziarah ke Kuba. Ini adalah waktu terbaik Bapak Ibu. Maka kalau ini dikalkulasikan dengan nilai uang, tidak sebanding Bapak Ibu. Ya kan? Uang 40 juta bisa kita cari, tetapi nilai ibadah kita selama ini kan kurang terus. Maka saya ingatkan, saat nanti Bapak Ibu, pada saatnya nanti di situ, tolong fokus untuk beribadah, fokus untuk melakukan sholat 5 waktu, sholat sunat, baca Quran, berzikir. Anggap saja ini adalah kesempatan kita untuk menambal kekurangan-kekurangan kita selama kita di dalam menjalani kehidupan ini. Nggih? Itu ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk sekarang ini langsung saja ke rukunnya, ya. Kalau ini sudah saya jelaskan tadi sebenarnya. Ini sama saja. Kita masuk kepada pengertian umroh Bapak Ibu. Umroh itu adalah al-qasdu, ya. Sengaja kita berkunjung atau az-ziyarah, berkunjung ke Baitullah, Ka'bah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Apa yang dimaksud dengan ibadah tertentu Bapak Ibu? Kita awali nanti sebelum tawaf itu ada niatnya, tentunya itu bagian daripada rukun. Tetapi yang akan kita lakukan di Ka'bah itu adalah tawaf, kemudian berangkat ke sa'i, tempat mas'a, tempat sa'i, dan cukur rambut atau gunting rambut.
Itulah yang akan kita lakukan atau Bapak Ibu lakukan. Ingat, semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari saat ini Bapak Ibu tolong niatnya itu harus diluruskan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Satu-satunya ibadah yang ditekankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambaku, lakukan haji dan umroh semata-mata karena Allah. Kenapa digaris bawahi karena Allah Bapak Ibu? Hati-hati Bapak Ibu. Kecenderungan manusia berubah niatnya itu sangat cepat sekali. Kecenderungan kita untuk berubah niat yang awalnya mohon maaf niatnya ikhlas, khusyuk, tahu-tahu bergeser. Ya, apa contohnya? Oh, tadinya ya Allah dari awal saya sudah niat karena Allah. Tetapi karena banyak orang, banyak teman, Bapak hebat ya. Sugih Bapak nih. Luwek kepeng Bapak. Lasingan. Mulai sudah lasing masa mendik tahun. Ya, hati-hati, bergeser. Jadi tadinya awalnya niatnya ikhlas karena sekarang ini ingin pamer, ingin riya, ingin dihormati, ingin disegani. Mohon maaf, tidak perlu kita mencari hal-hal yang demikian. Bapak Ibu ya, ini satu. Yang kedua, mohon maaf, selalu kita banding-bandingkan ongkos. Ketemu nanti sama travel lain, pira sembayah side nih. Semeni aku jaga mahal nuni. Nyesel karanun. Ingat Bapak Ibu, kaidah yang tiang sebutkan tadi apa? Semakin berat ibadah itu, semakin besar nilai pahalanya. Makanya nggak ada istilah, oh kalau dia murah, senyesal kenapa nggak pakai dia, dan tidak ada istilah seperti itu. Berapapun yang kita keluarkan hari ini, semua akan mendapatkan nilai di sisi Allah SWT. Nggih? Jadi ikhlaskan itu semua. Ikhlas kita mau berangkat karena Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikhlaskan semua yang kita keluarkan. Sehingga tidak perlu lagi kita harus membanding-bandingkan, nggih, mencocok-cocokkan dan lain sebagainya. Yang pasti Allah punya cara. Insya Allah tiang termasuk yang berkali-kali berangkat umroh bersama Safina. Nggih? Dan tiang sudah schedulekan. Kalau Bapak Ibu nanti mau bersama tiang, kalau tidak misalnya sekarang, mungkin ada anak cucu tetangga, tiang selalu minta request, selalu berangkatnya itu akhir Sya'ban, awal Ramadan. Sengaja tiang minta seperti itu. Kenapa? Supaya dapat suasana di luar bulan Ramadan dan satu sisi dapat suasana Ramadannya. Jadi seminggu Sya'ban, akhir seminggu Ramadan. Nggak apa-apa Bapak Ibu sudah niat lagi sekali. Nanti saya bersama Pak Ustadz lagi ya. Amin. Gitu dong. Iya. Kalau untuk kebaikan jangan pernah malas untuk berniat. Baru niat saja kata Rasul SAW. Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutibalahu hasanah kamilah. Barang siapa berniat untuk melakukan kebaikan, ternyata dia tidak bisa melakukannya, dapat satu pahala. Dapat satu. Kalau dia sudah berniat, dia bisa melakukannya, maka dia dibalas 10 sampai 750. Maka sekarang ini Bapak Ibu sudah dapat voucher gratis. Coba semuanya niat mau bersama umroh bersama di bulan Sya'ban dan Ramadan. Ya, niat ya dari sekarang ya. Itu namanya bonus itu. Itu voucher, itu voucher. Jadi kalaupun tidak berangkat sudah dapat voucher, ya. Jadi sudah dapat kebaikan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau umroh ini ada yang disebut dengan rukun, ada wajib, ada sunnah, ya. Nah, rukun perkara yang harus dikerjakan dalam umroh, apabila ditinggalkan umrohnya tidak sah. Apa itu niat? Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, supaya runut dari sekarang sebelum niat. Nanti Bapak Ibu akan berangkat dari rumah. Ya, tolong sholat sunat safar. Ya, sholat sunat 2 rakaat. Niatnya saya ingin bepergian. Usolli sunnatas safari. Ya, rakaataini lillahi ta'ala.
kemudian iftitah, Fatihah, kemudian baca qul huwallah, qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, qul huwallah di rakaat kedua. Sudah, habis itu berdoa. Ya, berdoa kepada Allah, kemudian salamin sanak famili keluarga, begitu mau keluar tolong kaki kanan seraya mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Tadi sudah disebutkan sama Ustaz Zaki, nanti akan ketemu di bandara. Bapak Ibu, yang ingin tiang stressing atau penekanan adalah kalau misalnya nanti ada di antara Bapak Ibu yang pesawatnya kan ke Emirat. Ada juga yang memang lewat Malaysia juga ya. Seperti biasa Kuala Lumpur ya. Misalnya kalau nanti ada kita harus sholat di perjalanan misalnya. Karena kalau kita di Kuala Lumpur, kalau on schedule seperti biasa, kita sholat zuhur asarnya nanti di airport. Ya, sholat zuhur asarnya di airport. Tetapi kita nggak tahu kalau yang dari Bali menuju Emirat. Siapa tahu kita sholat zuhur asar itu di atas pesawat. Ya, Bapak Ibu, tolong nanti tour leader juga saya berpesan. Termasuk teman-teman yang paling dekat di situ saling mengingatkan, jangan sampai gara-gara kita umroh itu sunnah, tetapi kita meninggalkan yang wajib. Apa yang wajib? Sholat fardu. Kita mau sunat meninggalkan sholat, apalagi pesawatnya yang namanya Emirat itu enak sekali, Masya Allah. Apa kira-kira yang bisa menyamai Emirat itu? Nggak ada. Kalau Cidomo jauh. Apa di Kawo itu? Apa yang paling enak untuk kita duduk? Kira-kira bayangannya apa? Aduh, seri odong-odong, seri jauh. Bapak Ibu, Emirat itu Masya Allah. Kita duduk seperti nggak duduk. Kita berdiri seperti nggak berdiri juga. Kenapa? Memang pesawatnya Masya Allah. Dia besar, ya. Fasilitasnya juga sangat lengkap sekali dan memang pesawatnya rata-rata baru Bapak Ibu. Jadi enak sekali. Jadi walaupun kita tidak mengambil VIP, itu sudah tempat kursinya itu bagus-bagus dan luas-luas. Maksud saya apa? Biasanya orang kalau sudah naik pesawat seperti itu maunya tidur terus. Saking asiknya. Soalnya di pesawat itu kelihatannya malam terus. Iya, jadi karena dia punya pencahayaan yang memang dikondisikan seolah-olah malam saja. Kapan kita? Kok kita belum sholat? Tahu-tahu sudah malam. Kapan kita zuhur? Jangan sampai seperti itu. Ingat Bapak Ibu, kita perjalanan ibadah ini ibadah sunnah, tetapi yang wajib itu sholat. Maka Bapak Ibu nanti saya awali dari tayamum. Ya, kalau tayamum itu Bapak Ibu harus pertama melepaskan semua yang ada di lengan, ya, jam, cincin dan lain sebagainya supaya nanti terkena dengan akses kita saat kita tayamum. Yang kedua, yakinkan bahwasanya apa yang ada di depan kita itu, ya, terutama di situ ada kursi dan depan dan lain sebagainya, yang pinggir itu ada debu. Yakinkan saja kalau kita itu ada debu, ya. Padahal kita tahu itu tetap dibersihkan. Cuma kita yakinkan. Kenapa? Karena ini posisinya darurat. Jadi kita akan tayamum. Maka saat Bapak Ibu tayamum, nah kalau sudah buka begini saya mudah sekali rasanya. Ya, jadi taruhlah di sini Bapak Ibu, ini tempat duduk. Ya. Maka posisi tempat duduk ini dibagi dua nanti, yang atas sama yang bawah. Saat kita mau wudu, mau tayamum, pertama niat dulu, nawaitu tayammuma listibahatis salati lillahi ta'ala. Saya berniat untuk tayamum sebagai syarat untuk melakukan sholat lillahi ta'ala. Kalau Bapak Ibu tidak bisa pakai dengan bahasa Arab, cukup dengan bahasa Indonesia. Namun itu dengan sasak, sengaja tayamum karena Allah Ta'ala. Wah ya, lagu dendek baru dengan gedek. Sengaja kok. Dendek. Solah-solah sih bahasa. Soal dengan kawan ni ya keras-keras. Dia tahunnya kan solah hunin kan cik ya gedek ni tahun.
Nah, setelah kita niat, maka Bapak Ibu tinggal menghadapkan atau kita benturkan tangan kita ke bawah, nggih. Kemudian mulai kita untuk dengan organ yang kanan, nggih. Kita mulai seperti ini posisinya, ditaruh seperti ini, nggih. Kemudian nanti diusap ke bawah, nanti seperti ini. Yang kosong ini diusap oleh ibu jari, yang bawah ke sini itu diusap oleh semua anak-anak jari yang ada ya. Kemudian berikutnya juga sama posisinya. Jadi ditaruh begitu saja di atas muka, kemudian nanti diputar ke bawah ya, yang jari jemari ini menghapus yang bawah, ibu jari yang kosong. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua baru diletakkan lagi di atas yang belum kita tadi letakkan. Mulai kita di yang tangan kanan, nggih. Maka ujungnya ketemu ujung seperti ini, Bapak Ibu, ya. Maka yang ini semuanya jari yang 4 ini nanti ketemu ke bawah seperti ini sampai siku. Dibalik posisinya, ini balik, ya balikkan ibu jari ini nanti mengusap bagian atas dari lengan, kemudian sampai ketemu ibu jari juga. Ya, sama juga dengan seperti ini, ke bawah, kemudian nanti ketemu ibu jari juga, ya. Jadi seperti itulah cara kita bertayamum. Maka saat kita sholat, misalnya sholat di kursi, ya seperti biasa Bapak Ibu, ya. Nanti niatnya jamak kasar, nggih. Nggih, kalau kita jamak kasar zuhur dengan asar misalnya, usolli fardha az-zuhri, fardha zuhri rakaataini. Jadi sebenarnya dengan mengatakan rakaataini saja itu sudah qasar maksudnya, karena yang 4 menjadi 2 ya. Tanpa mengucapkan qasron juga sudah boleh, tapi kalau mau mengucapkan qasron juga boleh. Majmu'an, ya, saya satukan, saya kumpulkan, ma'a atau bil asri, ya, lillahi ta'ala, ya. Tapi kalau tidak bisa dengan bahasa Arabnya, bisa dengan bahasa Indonesia. Saya salat zuhur 2 rakaat dijamak dengan asar, lillahi ta'ala, nggih. Jadi salatnya seperti ini posisinya, Allahu Akbar, nggih. Membaca semuanya, doa iftitah, kemudian Fatihah. Posisi ruku hanya sedikit saja, nggih, tidak harus ke bawah, cukup sedikit saja yang membedakan dengan posisi duduk. Yang penting dia ada bedanya saja, ya, seperti ini. Kemudian iktidal, barulah sujud. Sujud posisinya lebih bawah sedikit, ya, tidak harus ke bawah, tetapi lebih bawah daripada ruku. Ya, seperti itu 2 rakaat untuk zuhur, 2 rakaat untuk asar. Ya, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Ini biasanya kita akan menjumpainya kalau kita tidak pergi, bisa jadi pulang, ya. Yang penting kita sudah ingat, jangan sampai melupakan sholat, karena ini adalah ibadah wajib, sementara umroh ini adalah ibadah sunnah. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Kemudian nanti begitu turun di airport, Bapak Ibu, ya, seperti yang disampaikan tadi Ustaz Zaki, tolong jangan meninggalkan teman-teman. Kalau kita sudah berada posisinya misalnya di imigrasi, kalau imigrasi memang tidak boleh ngumpul di dalam. Kita berpencar biasanya. Jadi kalau sudah berpencar keluar, tunggu di luar sedikit nanti, ya. Yang penting jangan keluar dari pengambilan barang itu saja. Okay? Jadi kalau imigrasi memang insya Allah nggak ada masalah, karena Bapak Ibu sudah lengkap semua. Ya, kita punya visa, kita semua paspor, surat jalan itu sudah semuanya ada. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu harus ragu, takut dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita akan dijemput menggunakan bus. Insya Allah busnya terbaik menuju Madinah. Disitulah yang disebut tadi Ustaz Zaki, memang perjalanan ini perjalanan penuh sabar. Bapak Ibu, sabar itu memang menjadi modal kita. Kenapa? Bayangkan kita duduk tadi di pesawat sekian jam, sampai 9 jam. Kemudian turun sejenak, kemudian kita naik lagi sekitar 5-6 jam. 5 sampai 6 jam. Bahkan bisa 7 jam.
Kenapa? Karena sekarang ini dibatasi speednya. Kecepatan mobil itu dibatasi. Kalau dulu, makanya kalau tiang bawa mobil itu cepat biasanya. Orang nanya, kenapa cepat sekali? Saya bilang, sopir Mekah. Jadi orang Mekah dulu kalau nyopir itu cepat-cepat. Sekarang nggak boleh. Kena speed, terekod di situ, terekam di situ, bayar dia. Makanya nanti nggak bisa cepat-cepat. Bisa 6 sampai 7 jam dari Jeddah menuju Madinah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di situ kesabaran, kesabaran. Tetapi ingat, apapun yang Bapak Ibu inginkan, taruhlah misalnya kepingin minum, tinggal bilang saja sama tour leader, saya perlu air minum. Kalau mau ke toilet, kasih tahu dari awal. Ya, saya mau ke toilet supaya nanti menyelesaikan. Jangan sampai Bapak Ibu menahan. Ya, kencing ditahan, haus ditahan dan lain sebagainya. Saya kasihan nanti dehidrasi, kemudian nanti kita keluarkan kencing dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini yang kita sebut dengan niat ini adalah setelah kita nanti berada sekitar berapa hari di Madinah, Ustaz Zaki? 4 hari. Biasanya kalau tiang, nanti kan juga Bapak Ibu hebatnya lagi bisa umroh di Madinah. Bisa nggak umroh di Madinah? Bisa. Kita umroh di Madinah, bukan di Mekah. Bagaimana caranya? Kita akan dibawa menuju Masjid Quba. Jadi orang yang sholat sunat 2 rakaat, dia sudah membersihkan dirinya dari hotel dalam keadaan berwudu, kemudian dia datang sholat 2 rakaat, maka nilainya seperti orang melaksanakan umroh. Jadi kita bisa umroh. Nah, saya biasanya, karena saya kan masih muda, Bu. Ya, dibanding beliau, saya masih muda. Tiang biasanya jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Quba. Itu bisa, sehari itu bisa 2 kali, 3 kali. Kenapa? Karena ya sengaja tiang memang siapkan diri dari sini. Ya, benar-benar pola makan tiang atur, kemudian tiang bawa jaket. Ya, mau sholat saja. Tapi itu biasanya kalau tidak ada kegiatan travel. Misalnya sudah selesai kegiatan jamaah, tur dalam Masjid Haram sudah selesai, kemudian ada waktu kosong, pasti tiang jalan kaki. Nah, Bapak Ibu juga bisa demikian. Di luar program travel Safina, nanti Bapak Ibu bisa mengambil tempat, ya, itu posisinya kita masuk ke tempat memang apa istilahnya itu stasiunnya, itu Ibu Bapak bisa bayar kesananya itu hanya 10 real pakai mobil golf itu. Biasanya kalau nggak kuat itu perginya jalan kaki, pulangnya pakai mobil golf. Itu pasti satu tujuan itu, pasti ke Masjid Quba. Ya, tapi kalau yang sehat-sehat seperti Adinda, boleh jalan kaki saja. Sebentar, hanya 30 menit lah paling lama. Ya, kalau cepat malah 20 menit. Itu tiang rekomendasikan bagi yang sehat-sehat saja. Tapi kalau misalnya sudah dapat dari travel, mau nambah lagi, seperti itu caranya. Bayar 10 real, berangkatnya, pulangnya juga 10 real. Ya, tetapi saya pikir sudah cukup dengan sekali saja bagi yang, mohon maaf mungkin yang kelelahan, yang tidak bisa berjalan pak jauh, bisa sekali saja. Bapak Ibu, nanti travel sudah memberitahu, besok kita berangkat dari hotel itu setelah zuhur. Berarti setelah zuhur, biasanya bisa kita zuhur di Masjid Nabawi, tetapi di agak luar, dalam kondisi menggunakan pakaian ihram. Ya, dalam kondisi menggunakan pakaian ihram. Kenapa? Karena kita mau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Nah, kita nanti kalau dari Madinah, maka kita akan melewati atau mampir mengambil mikot itu di Bir Ali. Ya, Zulhulaifah. Itu semuanya harus turun. Ya, semua harus turun. Tetapi alhamdulillah saat ini Bapak Ibu, tempatnya sudah aman, nyaman, bersih, bagus.
Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, misalnya ibu ini akan tersesat, ini nggak bisa pulang, nggak akan ketahuan rombongannya, enggak. Insya Allah sudah bagus. Asal Bapak Ibu ingat posisi di mana parkirnya, kemudian jalannya berbarengan, ya, jangan terpisah dari rombongan. Insya Allah. Jadi kalau kita misalnya taruhlah batal wudhunya, bisa kita ke toilet dulu, bisa mengambil wudhu dulu, kemudian barulah kita masuk ke masjid yang di Bir Ali. Untuk apa kita? Disitulah proses kita untuk mengambil miqat, berniat yang merupakan rukun ini. Jadi nanti begitu di Bir Ali, Bapak Ibu, selesai wudhu, masuk ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Niatnya adalah sholat sunat ihram. Usolli sunnatal ihrami, rak'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu, kalau sudah selesai sholatnya, silakan Bapak Ibu berdoa. Setelah berdoa nanti, barulah Bapak Ibu di situ mulai berniat. Dan ini tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau Bapak Ibu meninggalkan niat, kita sudah keluar dari Bir Ali, berarti kita sudah melewati miqat tanpa niat. Sah umrohnya, tetapi harus membayar dam. Ya, lumayan harga dam sekarang ini kalau di Adhahi itu sampai 700 rial. Kalau haji kemarin itu semuanya bayar 700. Kenapa? Karena masuk aplikasi. Tidak ada yang jual beli di luar. Tapi kalau umroh masih lah. Tapi jangan sampailah kita dekat-dekat dengan pelanggaran-pelanggaran yang kaitannya dengan membayar dam dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi yang pertama ini adalah niat. Bapak Ibu, supaya kita meyakinkan diri kita nanti sampai di bus akan dicek oleh tour leader semuanya dan oleh guide kita, ya, oleh mursyid kita di sana, nanti akan diingatkan kembali. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, walaupun tadi sudah berniat, kita akan mengulangi lagi niatnya, tajdid niat lagi sekali. Khawatir ada yang belum berniat, maka nanti di atas bus akan dipandu untuk berniat secara bersama-sama, memastikan jangan ada di antara kita yang tidak berniat. Apa niatnya? Coba kita sama-sama. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Bapak Ibu, setelah niat itu tidak ada yang mengucapkan kata-kata yang lain. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang cerita kecuali talbiyah. Karena itu kita coba talbiyahnya, ya, di saat ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
terus seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Sampai Bapak Ibu mungkin sudah kelelahan, kecapean, biarlah tertidurnya itu la syarikalah. Tinduk terus. Nggih, lagu tinduk seberat doang, dindik selos. Dik tuis-tuis bahaya. Nggih. Alhamdulillah. Jadi sampailah kita di hotel Bapak Ibu, nanti akan dikomando. Bapak Ibu tidak perlu repot mencari tas. Nggih, jangan sampai ribut bengkang, tas kena karena yang dia pikirkan belanjanya. Aneh, telang. Enggak, insya Allah semuanya posisinya akan mendapatkannya di depan pintu masing-masing. Nggih. Jadi kita nanti yang penting persiapan. Sampai di sana santap makan malam untuk persiapan kita melaksanakan umroh, ya. Kemudian sholatnya nanti biasanya kita akan melakukannya di Masjidil Haram. Sholat maghrib isya dilakukan secara jamak takhir di Masjid Al-Haram. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kemuliaan tadi, supaya kita dapat lebih banyak lagi. Bayangkan kita bisa sholat maghribnya, isyaknya di situ, kemudian kita lanjut dengan umrohnya. Nggih. Nah, lanjut kemana? Tawafnya. Nggih. Jadi tawaf itu nanti akan ada praktiknya, dimulai dari titik Hajar Aswad. Nggih. Dari titik Hajar Aswad itu nanti kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Posisinya jangan menghadap, tetapi seperti ini posisinya, ya, karena kita memang supaya lebih sigap, cepat untuk proses kita melakukan mengawali daripada tawaf pertama. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dikecup, barulah kita nanti berdoa. Pertanyaannya, doa yang ada di buku itu apakah wajib dibaca atau tidak? Tidak. Tidak. Nggih. Jadi tidak wajib. Cuma kenapa harus ada yang di buku itu? Satu, untuk memudahkan mengingat saja. Jadi kalau putaran pertama ini doanya, ya kan? Dan doanya itu mohon maaf hanya sedikit saja. Jadi jangan sampai selesai sudah ada di buku nggak berdoa lagi. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi sepanjang waktu kita tawaf itu dengan doa apa saja. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Arab doanya, bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sasak, atau misalnya kalau sudah habis doanya pakai tasbih, tahmid, tahlil, atau sudah habis semuanya membaca ayat-ayat pendek, silahkan. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang mulia. Jadi jangan sampai ada waktu yang kosong, ada posisi, kondisi yang kita tidak mendapatkan apa-apa. Nggih? Jadi upayakan diisi semua. Memang itu tidak wajib, ya, tetapi kita kembali, ini momennya yang bagus, tempatnya yang bagus, maka kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Yang dianjurkan sekali, selesai kita Bismillahi Allahu Akbar, itu adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu saja. Kemudian nanti kalau sampai rukun yamani, Bapak Ibu tidak perlu harus angkat tangan, ya. Cukup sudah dengan melihat pojokannya langsung mengalihkan doanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hanya itu. Jadi kita awali yang pertama tadi sudah selesai, berarti sudah dapat satu. Lanjut yang kedua, ketiga, sampai tawaf yang ketujuh. Ya, ketujuhnya tidak perlu angkat tangan karena sudah selesai tadi. Yang ketujuh itu kan kita angkat tangan di awal. Maka kalau sudah berakhir, tinggal kita mencari posisi untuk mencari makam Ibrahim. Nggih, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Posisinya nanti ada tempat. Tidak perlu Bapak Ibu harus cepat-cepat.
Tidak perlu harus ikut-ikutan orang-orang yang di luar sana. Di situ dia sholat ikut sholat. Nggak perlu. Cari posisi yang lebih lengang, yang lebih rileks, ya, yang ada tempatnya yang khusus itu, ya. Supaya apa? Sholatnya khusyuk. Jangan karena kita nanti mau cepat di situ di depan makom Ibrahim kita diinjak-injak, nanti ada kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi ikuti komando. Kita sholat di sini. Selesai sholat, Bapak Ibu, kemudian nanti berdoa. Tolong banyak berdoa. Setelah doa Bapak Ibu, kemudian nanti minta teman-temannya yang lain yang sudah dekat dengan posisi air zam-zam untuk mengambil secara estafet. Jangan semuanya mengambil. Kasihan nanti di situ ngumpul jadi satu, nggak dapat malah. Jadi yang sudah tolong, ya, ambilkan air, yuk ambil lagi, saling membantulah. Kenapa? Kapan lagi kita bisa membantu orang? Di situ melakukan apapun menjadi sumber pahala, Bapak Ibu. Jadi minum air zam-zam pun itu dengan niat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba wasi'an fid dunya wal akhirah. Ya, doa langsung, ya, sambil berdiri menghadap Ka'bah. Berdiri menghadap Ka'bah. Silakan. Kenapa harus jamak kita sholat di Masjidil Haram, tidak tamam? Ya. Pertama, kita masih musafir. Ya, kita masih dalam safar. Ya, jadi kita masih mendapatkan hadiah, kira-kira seperti itu. Makanya kalau dalam hadis disebutkan, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yuhibbu an yu'ta azaimu. Allah itu lebih senang hambanya itu mengambil rukhsahnya, sebagaimana orang itu juga melakukan yang sempurna saat dia berada dalam kondisi sempurna. Jadi karena kita dalam kondisi safar, ayahanda, maka kita mengambil jamak kasar, jamak kasar, itu satu. Yang kedua, maghrib isya. Biasanya sudah selesai jamaah, kita yang membuat jamaah. Jadi travel nanti akan mengambil posisi, dia di posisi lantai dasar itu ada tempat khusus untuk kita sholat berjamaah. Makanya tiang ini begini-gini juga pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Ya, kapan jamaahnya? Jamaah umroh kan begitu. Jamaah safina, ya, itu ayahanda, ya. Nah, kenapa terus kita mengambil jamak kasar? Satu, di samping kita memang safar. Yang kedua juga karena kita juga perjalanannya jauh sekali, supaya lebih simpel begitu, tetapi tidak mengurangi pahala daripada apa yang sudah kita lakukan. Itu. Karena yang ketiga adalah kita mau cepat melakukan tawaf. Karena segera setelah itu kita akan tawaf. Jadi nanti sholatnya maghrib 3 rakaat, isyaknya 2 rakaat. Kemudian selepas itu pun tidak boleh lama-lama, ya anda. Ya, kalau sedang rame-ramenya, cepat. Askarnya itu harus cepat sekali. Maka kalau kita panjang-panjang di situ, nanti yang lain juga demikian, ngantri tempat sholatnya. Jadi itu alasannya kenapa kita harus mengambil jamak kasar. Ada yang lain yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Silakan. Oke, tolong perhatiannya. Siapa kita? Siapa kita? Safina. Allahu Akbar. Umroh bersama Safina, semua bahagia, ya. Harus bahagia. Gak boleh cemberut. Semua bahagia. Mau bahagia kok mau nangis? Gimana? Ya, saking bahagianya. Siap. Oke. Kemudian selesai kita minum air zam-zam, kita akan
barang berangkat ke mas'a untuk sa'i, ya. Jadi di situ juga sama dengan kita tawaf sebenarnya. Tidak ada doa-doa khusus kecuali setiap kali kita akan naik posisi ke Safa Marwah, kita dianjurkan membaca inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Begitu masuk di Safa, Bapak Ibu, posisinya di posisi bukitnya, kita menghadap ke Ka'bah. Nggih, menghadap ke Ka'bah untuk berdoa. Jadi kalau ada waktunya yang panjang bisa agak lama berdoanya. Tapi kalau memang rame, yang penting kita sudah menghadap Ka'bah sembari kita jalan itu berdoa, ya. Jadi kondisinya itu menyesuaikan saja. Jangan sampai kita mau berdoa menghalangi orang lain, karena orang lain juga sama maunya seperti itu. Terus padat juga posisinya, nggih. Jadi kita nanti menyesuaikan. Begitu kita turun, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wa'dah, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Setelah itu ada waktu yang kosong, tidak ada masalah, sambil istirahat. Nanti ada warna hijau, taruhlah posisinya warna hijau di sini dengan di situ. Nah, disitulah kita dianjurkan romel namanya. Romel itu berlari agak cepat, jalan agak cepat sedikit, ya, sehingga kita dari posisi di sini, di situ doanya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzul akram. Terus kalau memang sudah selesai, kembali ke posisi semula. Jadi bisa kita jalan santai, ya, tidak ada doa-doa spesial, tetapi karena itu adalah tempat yang mulia, yang bagus, silakan isi dengan kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, nggih. Sampailah kita nanti mulai tadi sa'inya itu di Safa, berakhir di Marwah, maka di situ nanti akan ada proses berikutnya, yaitu gunting rambut. Minimal 3 helai. Nggih. Jadi nanti di situ biasanya tour leader sudah membawakan gunting, jangan sembarangan minta sama orang lain, terutama orang Arab. Ya, karena tidak enak kita, satu, yang kedua kita nggak kenal, takutnya ketemu sama orang yang tidak baik, lantas dia minta bayar. Ya, lebih baik sesama jamaah umroh. Kalau orang Indonesia rata-rata paham dia. Nggih, syukur-syukur kita yang satu rombongan itu ada yang membawa alat cukur rambutnya. Yang kelima tertib, berarti ini sudah tertib, maka selesai umroh kita, Bapak Ibu. Nggih. Jadi itulah umroh yang sudah kita selesaikan. Nah, wajib-wajib umroh, perkara yang harus dikerjakan dalam umroh, tapi apabila ditinggalkan dapat diganti dengan dam. Umrohnya sah, apa? Niat umroh dari miqat. Yang kedua, melakukan larangan-larangan ihram. Nah, ini nanti kita akan bahas larangan-larangan ihram apa saja. Sebelumnya kita awali dengan sunnah-sunnah supaya kita menambah kebaikan-kebaikan kita. Perkara yang jika dikerjakan menambah pahala umroh kita dan ditinggalkan tidak mengganggu keabsahan. Apa itu? Menggunting kuku, merapikan rambut. Nggih? Jadi kalau ada sisir disisir, kalau perlu sisir terus sampai rontok-rontoknya nggak apa-apa, supaya nanti juga sudah benar-benar yang kuat saja yang ada, nggak apa-apa, ya. Kemudian gunting kuku, mohon maaf, ya, bagi yang biasa memelihara kuku, nih cewek-cewek nih, ibu-ibu, tolong kukunya dirapikan, ya. Hati-hati jangan sampai nanti posisi kita, biasanya usilnya seseorang itu saat kita sedang benar-benar melakukan ibadah. Apa contohnya? Tapi nanti kita akan bahas itu, larangan ihram. Mandi itu sudah dari awal tadi kita katakan, sebelum berangkat ke masjid jam 11
itu sudah bisa mandi. Niatnya mandi ihram, ya, membasahkan semua sebagian tubuh kita, semua tubuh kita dari rambut. Kemudian mandi ihram, potong kuku dan rambut, pakai parfum di badan, tolong dipakai sebelum kita niat, ya. Jadi jangan setelah kita niat mikot, kemudian itu nanti akan masuk larangan. Mengenakan pakaian ihram, ya, itu adalah, nah ini yang kita sebut dengan Masjid Bir Ali. Bapak Ibu ya, ini Masjid Bir Ali. Salat sunat ihram di Zulhulaifah atau Bir Ali. Niat umrah sudah kita sebutkan tadi, 5-6 jam perjalanan, memperbanyak talbiyah. Nah, posisi ihram seperti ini. Ini pun ibu bapak, terutama bapak-bapak, posisi ittiba seperti ini, membuka lengan ini saat tawaf saja. Jadi waktu sholat ditutup, waktu di bus juga ditutup, ya. Jadi tidak harus dibuka seperti ini. Nah, kita masuk sekarang ihram dan larangan-larangannya. Yang pertama, laki-laki memakai pakaian berjahit, ya. Jadi pastikan saling mengingatkan Bapak Ibu. Makanya itu perlunya kita di bus itu, terutama yang mungkin lupa niat dan lain sebagainya, supaya nanti jangan sampai ada yang masih berjahit pakaian. Taruhlah misalnya celana dalamnya, ya, baju dalamnya, karena ini membedakan laki dengan perempuan. Kalau laki-laki kita hanya 2 helai saja, tapi kalau perempuan bebas. Memakai alas kaki yang menutup jari-jari kaki dan mata kaki. Nah, apa contohnya? Nanti ada sandalnya. Ini alas kaki yang boleh. Kalau ini termasuk yang boleh, ya, karena tidak menutup mata kaki juga depannya. Ini masih boleh. Yang tidak boleh seperti ini, ya, dia terbuka depannya tetapi tertutup belakangnya. Ini juga tidak boleh, ya, seperti ini. Wanita yang tidak boleh menutup tangan, bersarung tangan, ya, dan menutup muka dan wajah, itu tidak diperkenankan. Bagi keduanya, memotong bulu atau rambut. Nih, tadi sudah kita sebutkan, tolong dibersihkan sebelumnya. Biasanya kalau sudah di bus itu, suami istri mau duduknya barengan, iya kan? Tidak mau pisah sama ibunya, tidak mau pisah dengan bapaknya. Padahal kalau di Lombok pisah-pisah terus. Tapi kalau di situ, Masya Allah, mau bus saja berduaan. Masya Allah, indah memang berduaan. Tetapi jangan usil istrinya. Karena jarang ketemu suaminya, jarang duduk bareng. Apalagi sampai, mohon maaf, hanya pakai 2 helai pakaian. Kan itu kelihatan dan lengannya. Kadang-kadang kakinya juga kelihatan gitu kan. Atau ininya. Usil istrinya. Bapak nih dik semel gitam putih aran nih. Ya rambok dengan lete, mau usil, dia usil istrinya, dicabutin. Nah itu juga kena dam. Siapa yang kena? Yang mencabut dan yang dicabut. Dua-duanya. Istri biasanya usil itu, ya, karena tumben dia lihat suaminya nggak pakai bangan. Dia usil sekali. Dicabut. Ndok juluk kakak. Kakak anak ini. Nah itu tidak boleh, hati-hati ya. Jadi jangan sampai mencabut bulu atau rambut. Yang kedua, menggunting kuku. Nah ini kadang-kadang saya alhamdulillah harus bisa menjaga ini. Kenapa? Karena tiang itu kelemahannya, mohon maaf sekali, saya sering gigit jari, gigit kuku tiang. Jadi ini dulu ceritanya Bapak Ibu, waktu saya masih SD. Jadi kita SD itu kan, guru-guru kita kan macam-macam caranya. Siap, yang rapi duduknya pulang duluan. Macam-macam caranya kan begitu. Jadi yang rapi pulang. Ya saya demen nih kisah oleh si dia bejulul. Nah hari ini pemeriksaan kuku. Ulin kan. Nah tiang bilo-bilo kuku. Kakok anda nih jadi Abis si kakok dia minta periksa. Hebat nih guru. Nah menang tiang jadi nomor pertama tiang oleh. Padahal tiang kakot, mau kebiasaan sampai nani ngakok terus uniki. Nggih, untung tiang bisa jaga yang 2 kadang-kadang. Ini untuk apa garuk-garuk aja ini. Nggih. Nah, jangan sampai usil maksud tiang. Jangan sampai nanti waktu ihram terus seperti ini. Nggih, hati-hati. Itu juga kena larangan. Kemudian
Bagi keduanya, ya, meminang, menikah atau menikahkan, itu juga tidak diperkenankan. Bercumbu, bercinta, hati-hati, ya. Ini juga menebang pohon, membunuh hewan. Pertanyaannya, apa ya bisa seperti ini? Sampai menebang pohon kan tidak mungkin. Bisa memetik dan lain sebagainya. Tiang pernah membawa jamaah di bus. Tiang sudah katakan tadi, Bir Ali itu kan tamannya bagus, ya. Sudah kita bilang hati-hati, jangan cabut rumput, jangan potong pepohonan, jangan potong ranting. Samaan sama tiang, barang baru keluar sudah niat, kesolah hanaran kembangan nih. Dia ambil bunga itu. Ya Allah, Bapak istighfar, Bapak. Tadi sudah kita ingatkan. Ini termasuk yang dilarang. Membunuh hewan bisa saja, ya, karena kita memang ujian ibadah itu, Bapak Ibu, saat kita sudah masuk kepada ibadah itu. Coba, kalau kita, mohon maaf, belum masuk kepada ibadah, itu biasanya sedikit godaannya. Nanti misalnya menggunjing, mencaci, berkata-kata porno dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau sudah kita masuk ibadah, itu benar-benar terasa. Bayangkan, kok bisa kita membunuh hewan? Gimana ceritanya? Kan tidak mungkin. Ada saja cara Allah. Kita begitu keluar dari Bir Ali menuju bus, duduk di situ, yang namanya merpati bisa duduk di sini dia. Bisa saja. Itu kan cobaan. Jadi ujian kita sama dengan menggunjing, mencaci, apalagi kalau bawa suami, bawa istri, ya. Ya, misalnya begini, kita kan mau cari bus ini, ceritanya kan bus itu sama semua, mereknya sama, cuma nomornya yang beda, posisinya sama. Entah ibu lalu boyaan bener kan, mbito bus ini. Pas begini, mau dedara Syria dole julu, kan ada dedara di situ. Di tahun dia meni sekedik kan, masa tak meni tentang kan tak mungkin. Mau ibu mata bolak sida mimpi tahu mula dia tahu jaga mata mulai gedek, mulai dari situ gedek sampai naik bus dengan talbiyah mula sida jan mula nyam berjam-jam. Padahal kan kita tidak pernah ada niat mau lihat, cuma kita cari bus kan begini aneh. Masa tak melon tak amatir kan tidak mungkin, pasti ngelihat. Nah, kadang-kadang disitulah godaannya sebagai perempuan, ngomeh dari situ sampai Mekah, ya doa ngunin. Ini menggunjing, mencaci, berkata macam-macam. Ini Bapak Ibu, kapan kita melakukan ini? Saat kita sudah masuk kepada ibadah. Sama halnya begini contohnya. Coba sekarang kita duduk seperti ini, nggak pernah kita ingat, betul kalau kunci kan nggak pernah. Mbak tahu kepeng no ditarik HP mbak lagu kembali kita berjamaah soal Allahu Akbar kelihatan. Aduh tahu kepeng no nih. Tuh tak kunci tu kendaitnya ke sembahyang. Tetua pendek. Nah, itu maksudnya bisa kita cari, ya. Apakah itu sah solatnya? Sah. Yang penting rukun-rukunnya saja. Artinya apa? Itulah godaannya. Kita baru terasa godaan itu kalau kita sudah masuk kepada ibadah itu sendiri. Hal yang sama dengan ini tadi Bapak Ibu sudah kita sebut, syaratnya orang tawaf suci, tolong tidak boleh batal wudhu saat kita tawaf. Beda dengan sa'i. Kalau sa'i boleh. Posisi menutup aurat, tetapi kalau kita sedang tawaf seperti ini, ittiba, kemudian yang ketiga, niat tawaf sudah memulai dan mengakhiri dari Hajar Aswad, kemudian menjadikan Ka'bah selalu di sebelah kiri, jangan menghadap seperti itu, tapi posisinya seperti ini. Meyakini telah sempurna 7 putaran. Jadi kalau misalnya ragu, namanya manusia kan, semuanya kita ragu. Kalau ragu berapa jumlahnya, tambah dia. Kalau kita ragu kurang, tapi kalau kita ragu lebih, udah cukup, ya. Oh, sudah 8 kok, ya sudah aman sudah. Berarti ada lebihnya 1. Tapi kalau kita kurang padahal sudah 7, kayaknya kita ini semuanya bingung kan? Buku-buku pira jarin, semuanya kayaknya ambil yang kurang, ambil yang sedikit. 6, berarti sempurnakan yang ke-7. Kemudian sunnah kain ihram, menjadikan ihram di bawah, lari-lari sudah tiang sampaikan tadi.
menghadap Hajar Aswad, kedua tangan dan membaca Bismillah Allahu Akbar, tidak memutus, terus memperbanyak doa zikir. Ini posisi-posisinya Bapak Ibu. Yang nomor 1 itu posisi Hajar Aswad, kita awali dan akhiri tawaf kita di situ. Kemudian naik yang kedua itu antara Hajar Aswad ke pintu daripada Ka'bah itu yang disebut dengan multazam. Jadi multazam ini adalah tempat yang paling spesial, tempat doa makbul sekali. Kapan? Kalau kita mampu duduk di situ, mampu ke sana. Tapi kalau tidak, dari jauh saja, ya Allah, hambamu ini berdiri persis di multazammu, ya Allah. Kabulkan semua hajat, semua permohonan hamba. Jadi bisa kita minta seperti itu ya. Jadi tergantung kondisi. Yang ketiga adalah pintu Ka'bah, Bapak Ibu. Itu posisinya. Kemudian yang keempat itu adalah Hijr Ismail, ya. Jadi kita tidak boleh masuk ke dalam situ kalau untuk tawaf. Tapi kalau misalnya waktu dibuka di waktu-waktu sholat, silahkan saja kalau ada kesempatan, tetapi tidak harus ke situ karena tidak ada kaitannya dengan bagian daripada tawaf kita. Yang pasti kita harus di luarnya. Kemudian rukun Yaman, ini pojokan Yaman atau sudut Yaman, inilah kita mulai berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian posisi makom Ibrahim, Bapak Ibu, jangan terlalu usil, maksud tiang. Jangan terlalu dekat posisinya, apalagi sampai memegang-megang makom Ibrahim. Kenapa? Karena makom Ibrahim itu selalu diberikan parfum, Bapak Ibu. Ya, selalu ada parfumnya. Saya khawatir nanti kita dapat parfum, nah itu mengganggu ihram kita. Jadi jangan terlalu dekat mepet ke situ, apalagi dengan niat mau mendapatkan haruman daripada makom Ibrahim. Lebih baik nanti kalau sudah berakhir semua, saat kita sholat dan lain sebagainya, bisa kita memegangnya atau mendekat daripada makom Ibrahim. Ini posisi kita, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita yang merah ini adalah posisi kita tawaf, kemudian Allahu Akbar, membaca di situ, ya, tidak perlu angkat tangan. Bismillah Allahu Akbar, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kemudian ini kalau doa-doa yang tadi sudah. Nah, Safa Marwah seperti inilah posisinya Bapak Ibu, ya. Sa'i kita dari Safa dan Marwah setelah sebelumnya didahului dengan tawaf. Syaratnya tentu setelah kita tawaf, kemudian dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Ini kira-kira jaraknya itu antara 420. Jadi perlu kesiapan, ya. Setelah kita bayangkan kalau sedang padat-padatnya, sekarang ini juga sudah mulai padat karena memang Masjidil Haram itu nggak ada sepi-sepinya. Jangan kita bayangkan sudah pulang haji, memang sudah pulang, tapi umroh sudah datang semua. Belum lagi orang dalam sana sudah datang untuk sholat. Maka di Masjidil Haram itu bisa saja tawaf kita panjang. Kemudian nanti tambah ini. Jadi perlu benar-benar kesehatan yang prima. Ini juga 7 kali Bapak Ibu. Kemudian sunnah-sunnahnya suci dari hadas, tetapi ini sunnah saja, ya, tidak wajib sifatnya. Kemudian berkesinambungan dalam artian runut terus, ya. Jadi jangan bolak-balik dari Marwah ke Safa, tidak. Jadi berkesinambungan Safa Marwah. Kecuali kalau misalnya sholat nanti kita tetap sholat berjamaah. Itu pun kalau sudah qomat. Jadi kalau sebelum itu tetap, karena kalau sudah saf itu nggak ada jalan lagi, sudah ketutup. Maka kita sholat, tinggal kita melanjutkan nanti untuk sa'i berikutnya, kekurangannya saja. Dimulai dari titik kita berhenti. Ini mendaki, ini dulu ini, ya. Kalau sekarang sudah dipagari semua. Menghadap kiblat, kemudian takbir, tahlil, doa, membaca salawat, berjalan cepat di antara warna hijau, Bapak Ibu, yang tadi sudah kita sebutkan, dan terakhir gunting rambut sebagai pertanda selesai ibadah umrah kita. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu
kita berikan kesempatan. Saat ini kita sudah berada di pukul 12. Silakan Ayahanda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melaksanakan umroh, Nggih. kita kan mulai dari mikot, ya. Lalu kita tawaf, sa'i. Apakah di luar itu, setelah selesai itu, misalnya ada waktu sholat fardu, apakah setelah kita sholat fardu itu boleh atau bisa kita melakukan tawaf atau sa'i? Nggih. Tadi Ayahanda siapa namanya Ayahanda? Nama? Ya. Namanya? Wirubakti. Mami Wira bertanya kaitannya dengan selesai kita sudah melakukan umroh, ya, sudah selesai sampai tahallul. Apakah boleh saya melakukan tawaf sunnah, ya? Di hari-hari lain. Apakah harus hari itu atau bisa di hari-hari yang lain? Pertama, tentu karena kita maraton dari Madinah, Mekah dan lain sebagainya, pasti biasanya kita sebagai manusia kelelahan. Nggih, tidak mungkin kita akan melakukan itu kembali, ya. Walaupun masih terbuka boleh untuk sunnahnya saja, tawaf sunnah. Karena misalnya ada waktu dan Bapak sehat, sudah istirahat 10-15 menit. Karena kalau sudah keluar kan mau masuk lagi. Nah, sementara di situ mau tawaf sendirian saja Bapak, jangan ngajak ibunya. Jangan ngajak orang lain karena sudah capek. Boleh. Tetapi itu tawaf sunnah. Ya, karena memang tawaf sunnah pun sekarang ini juga harus pakai ihram. Tetapi tidak ada sa'inya karena dia tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah itu tidak ada paketan sa'inya. Ya, jadi hanya tawaf 7 saja. Nah, hanya niatnya untuk sunnah saja. Tetapi itu bersiko. Bersikonya apa? Karena kita sudah dari awal capek sekali. Maka lebih baik kita hindari itu. Kalau besok-besok mau tawaf sunnah, tetap misalnya subuh Bapak mau pakai pakaian ihram sekaligus niatnya mau tawaf sunnah, boleh. Jadi kalau pertanyaannya boleh sekali ya, kapanpun. Tetapi jangan sampai memaksakan diri karena habis itu kita masih banyak kegiatan. Ada ziarah-ziarah, kemudian ada lagi 2 kali kita mau mengambil mikot. Umrohnya dari travel itu 3 kali jadinya. Jadi jangan sampai karena kita sudah melakukan tawaf sunnah, besok waktu umroh. Karena umroh berikutnya itu bisa kita niatkan untuk orang-orang terkasih, tercinta, orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Ya, demikian. Untuk tahlul atau gunting rambut itu apakah setelah umroh pertama atau 3 atau selanjutnya? Diutamakan yang pertama. Ya. Nanti berikutnya bagaimana? Ya tinggal diusap saja. Ya. Karena itu adalah umroh kita. Kalau yang kedua itu kan nanti mengumrohkan yang lain. Tapi kalau yang pertama kan kita. Jadi semuanya habis total. Itu diutamakan. Boleh, karena prinsipnya itu sesuatu yang boleh saja. Boleh juga, gak ada masalah. Ibu tadi ada yang mau bertanya, Bunda Salehah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun. Masya Allah. Masya Allah. Sehat selalu, Bunda. Nggih. Apakah boleh kita bertanya sama teman dekat kita itu? Nggih, bagus sekali pertanyaan Bunda. Saat kita lupa doa, yang pertama Bunda
yang tidak boleh dilupakan itu adalah niat waktu umrah, waktu di miqat. Ya, jangan sampai. Makanya Bunda bagus sekali bertanya tadi sama teman, itu boleh sekali bertanya. Jangan malu bertanya. Apa baca nani bahasa? Nggih. Kenapa? Karena kita sudah satu kesatuan. Safinah ini ibu bapak bukan hanya proses kita berangkat umroh, tetapi ini adalah menjadi satu keluarga. Maka bapak ibu boleh bertanya, apa ya baca nani? Hampir baca boleh. Nggih Bunda, apalagi kaitannya dengan yang wajib tadi, yang rukun tadi itu jangan sampai ketinggalan rukun. Makanya nanti akan dibimbing oleh pembimbing di atas bus misalnya. Yang kedua, misalnya ibu bapak ada teman yang dekat sekali, kebetulan satu kamar, kita sudah semestrinya luar biasa dekat sekali. Meni bentan berembe sida berdoa lawan aku ngamin. Itu lebih simpel lagi. Pelunggu hanya amin, amin, amin. Dia baca doa nanti, nggih. Selesai dia baca doa, ibu baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, nggih. Tasbih subhanallah, Allahu akbar, istighfar, terus saja. Tapi begitu awal-awal dia baca amin, amin, amin ya. Itu juga simpel, nggih. Itu Bunda. Nggih. Ada lagi, silakan. Zuhur. Nggih. Kalau tidak ada, maka akan bersiap-siap untuk istirahat. Bapak Ibu nanti ada makan siang di sini, kemudian sholat berjamaah, ya, ada posisinya di masjid. Tapi sebelumnya akan diberikan demonstrasi cara penggunaan pakaian ihram supaya benar-benar penggunaannya bagus. Ya, Ustaz Zaki, tafadhal.